Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailah Zaratus Syifali. Saya akan melakukan wawancara yang bertema akibat yang terjadi bila tidak ada kerja bakti. Narasumber yang pertama yaitu Abi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali, bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar untuk melakukan wawancara? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, apa akibat yang terjadi bila tidak ada kerja bakti? Akibat yang terjadi bila tidak terjadi kerja bakti, yang pertama yaitu lingkungan kita akan menjadi tidak bersih karena tidak adanya kerja bakti tersebut, dan apabila tidak dilakukan kerja bakti juga akan kelihatan di dalam warga tersebut ketidakkompakan dari warga tersebut. Pertanyaan kedua, apakah diperlukan hukuman atau denda bagi orang-orang yang tidak mau bekerja bakti? Kalau menurut kami, tidak perlu adanya denda atau sanksi tersebut, karena kerja bakti ini adalah menuntut kesadaran dari warga masyarakat untuk melihat kekompakan dari masyarakat tersebut. Jadi tidak perlu adanya hukuman atau sanksi dari warga masyarakat tersebut. Pertanyaan ketiga, apa sajakah manfaat kerja bakti? Manfaat dari kerja bakti yaitu yang pertama akan menjadikan lingkungan itu bersih, nyaman, dan serasi, serta akan menjadikan kompak dari warga masyarakat tersebut, serta menjalin silaturahmi antar warga masyarakat. Pertanyaan keempat, apakah kerja bakti itu termasuk kewajiban kita? Menurut kami bukan suatu kewajiban, tapi sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga masyarakat. Karena dengan adanya kerja bakti, maka akan menghasilkan suasana kebersamaan, lingkungan yang sehat, dan tempat yang nyaman. Terima kasih Abi Ali atas berkenannya Anda untuk meluangkan waktu dalam pewawancara dengan Anda. Ya, sama-sama. Untuk narasumber yang kedua adalah Ibu Ika. Bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar untuk melakukan wawancara? Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa akibat yang terjadi bila tidak ada kerja bakti? Akibat bila tidak ada kerja bakti dalam lingkungan kita, yaitu lingkungan kita itu tidak bisa bersih. Dalam arti bila musim hujan, kalau kita tidak melakukan kerja bakti, kalau misalnya ada gorong-gorong ataupun ada selokan itu yang banyak sampah, nanti kalau bila ada sampah kan bisa menyebabkan banjir lah. Makanya diperlukan kerja bakti, yaitu gotong royong sama warga untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti banjir. Dan juga kerja bakti itu harus dilakukan kenapa? Untuk melihat lingkungan kita supaya menjadi rapi dan bersih. Seperti misalnya ada di jalan-jalan itu kan ada tanaman yang tidak terawat, nah, maka tugas kita semuanya untuk melakukan kerja bakti itu biar jalan-jalan menjadi bersih dan rapi. Pertanyaannya kedua, apakah diperlukan hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang tidak mau bekerja bakti? Menurut saya, kalau hukuman ataupun denda terhadap orang tidak ikut kerja bakti, menurut saya tidak perlu. Kenapa? Kerja bakti itu melakukan kerja bakti itu diperlukan kesadaran pihak masing-masing. Nah, bagaimana terhadap orang-orang yang tidak melakukan kerja bakti? Nah, itu menurut saya urusan mereka sendiri, dan juga mungkin bisa jadi mereka ada keperluan yang lain atau apa. Jadi menurut saya yang harus dilakukan yaitu seperti pihak-pihak yang berkaitan seperti Pak RT ataupun Pak RW ataupun juga para kami tua itu yang berhak memberitahukan kepada mereka dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bagaimana pentingnya kerja bakti terhadap lingkungan kita. Pertanyaan yang ketiga, apa sajakah manfaat kerja bakti? Manfaat kerja bakti yaitu menurut saya
membuat lingkungan menjadi bersih, rapi dan terawat. Kalau kita melihat desa-desa kita yang rapi, jalan-jalan yang rapi dan terawat, tanaman-tanaman dan juga sampai tidak berserakan, itu kan membuat kita bagus ya dilihat dipandang. Dan juga apalagi kalau misalnya ada musim penghujan itu kan kalau misalnya di jalanan itu banyak sampah kan akan mengakibatkan banjir ataupun juga demam dalam arti demam berdarah. Nah, bagaimana kita sebagai warga kita melakukan kerja bakti, yaitu melakukan pembersihan selokan atau apa untuk mencegah sesuatu penyakit yang tidak diinginkan, dalam arti seperti demam berdarah dan juga malaria itu. Pertanyaan yang keempat, apakah kerja bakti itu termasuk kewajiban kita? Menurut saya kerja bakti itu adalah kewajiban kita. Dalam arti kan kenapa kok disebut kewajiban kita? Gini, kewajiban kita adalah menjaga lingkungan. Berarti kerja bakti termasuk ikut dalam menjaga lingkungan itu juga kan. Jadi menurut saya itu adalah wajib. Terima kasih Bu Ika atas perkenannya Anda untuk meluangkan waktu dalam wawancara dengan Anda. Iya, sama-sama. Demikianlah atas wawancara saya terhadap dua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.